Kota Surabaya. Selain disebut sebagai kota pahlawan, Surabaya adalah kota multietnis yang mana dihuni oleh masyarakat dari berbagai daerah dan berbagai kebudayaan. Seperti halnya etnis Jawa, Madura, Tionghoa, Arab, dan suku bangsa lain, sehingga membentuk mozaik keindonesiaan yang unik. Pada satu sisi, keberagaman budaya tersebut merupakan kekayaan yang sangat bernilai. Namun, pada sisi yang lain juga memiliki potensi terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar etnis, suku, agama, maupun budaya. Oleh karena itu, salah satu poin yang sangat penting dalam menjalin kehidupan sosial demi tercapainya harmonisasi di tengah keberagaman budaya yang ada adalah melalui komunikasi. Ya, komunikasi. Sebab tidak ada komunitas, tidak ada masyarakat, dan tidak ada kebudayaan tanpa komunikasi yang baik antar sesama. Yuk, ikuti perjalanan kami. Hubungan dengan etnis yang lain itu gimana? Mungkin pernah ada dicibir atau di... Oh enggak pernah ya? Ini saling menolong. Di sini ada biarpun ada orang Jawa, orang Madura, dan semua etnis ini masih bersatu. Ya, masih ya dekat. Kadang orang di sini orang Jawa, orang Madura yang ngerti bahasa sehari-hari sini kayak dari dulu sudah membaur, nggak ada perbedaan di sini. Maksudnya kan kayak Madura kan, sesama Madura kan pakai bahasa Madura. Ya kan? Di sini enggak? Cina sama Cina kan biasa. Masih berarti tetap Jawa nguku itu. Nguku. Ya, tapi kebanyakan lek sama orang tua bahasa Indonesia. Artinya kan ada kerjasama antar multietnis tadi. Jadi bukan hanya ketika itu perayaannya etnis Cina, bukan hanya etnis Cina yang merayakan, tapi etnis-etnis yang lain gitu. Ya mas ya, kayak tradisi selamatan. Ya, kan? Selamatan iya, kan. selamatan, Pak. Di sini, biarpun dia berapa Kristen Ya. Kristen ya apa Katolik juga. Kalau masih Jawa banget di sini, kayak pindah rumah, ya kan? Pindah rumah. Padahal dia itu pindah rumah itu sebayangan. Pokoknya di sini kayak Jawa-Jawanya itu sudah membaur, sudah kayak suaminya itu Cina, istrinya itu Jawa gitu. Di sini tuh nggak ada perbedaan dari kamu nikah sama orang Madura, sama sih tergantung jenenge cinta ya apa. Ini orang dewasa semua deh, orang kayak gini kerjanya ya ada yang ya semua lah sama, ada yang kerja ya catering, Joko toko, ya ada tukang kayu, ada di sini. Bangunan ada di sini.
di sini tambah meram-meram gitu, cara saya yang gini itu meram-meram itu pakai ini pakai tangan, itu orang Tionghoa. Saya boleh dibilang saya orang Ampel asli ya. Kalau saya ngomong asli saja nih tanda kutip, karena ada ono asli jenenge kota semua pendatang ya, ada urban namanya. Tapi saya memang mulai procot sampai dino iki ya hidup gini. Saya kebetulan di Ampel ini saat ini ya, menjabat sebagai Ketua RW 02 Ampel sejak tahun 1968 sampai hari ini. Kalau anak sing gelem ganti. Di samping itu saya juga ditunjuk oleh Pemkot untuk mengelola wisata religi Ampel ini. Ya mungkin sekarang agak beda ya di tahun-tahun sekarang ya, agak beda, ada pergesekan-pergesekan karena politik, karena budaya-budaya yang ininya udah enggak, misalnya mau mulutan ya, mulutan itu asli Surabaya pakai cowek ya. Nek kon asli wong Surabaya saya nggak tahu untuk Lamongan duk gini nek mulutan masing-masing bawa cowek nggo urup-urupan rame. Itu aspek sosialnya sangat tinggi, interaksi antara tetangga itu menjadi menarik. Nah ketika datang orang-orang Banjar, dia membawa cara sendiri, moco burda, moco apa. Sementara orang wong Jawa minggir-minggir kabeh bisa. Dituku wong Banjar, dituku wong Bugis, gitu. Nah, jadi mulai bergeser. Tapi sekarang ini juga sing Banjar mau itu pun juga bergeser lagi, ada tren baru dari tradisi-tradisi keagamaan. Itu yang terjadi sekarang akhirnya. Tapi yang namanya yang asli Surabayaan wis ilang, wis ndak ono. Bagaimana Ampel ini ada gitu ya, kembali ke zaman Mojopahit ya. Jadi zaman Mojopahit ini karena Raden Rahmat diberi tanah perdikan ini oleh Prabu Brawijaya, dia membawa sekian ribu keluarga. Artinya mau tidak mau di daerah sini nanti akan ada satu kemungkinan baru. Tentu yang pertama membangun masjid, yang kedua membangun infrastruktur. Wong sakmono akeh kan butuh tempat berteduh dan tempatnya strategis antara masjid sebagai pusat ibadah yang dibangun dan di sini ada sungai sebagai pusat kehidupan. Nah, belajar migrasi dari penduduk tidak lepas dari sungai di mana-mana itu ya. Nah, jadi dari situlah saya mulai, artinya apa? Dulu tak ada wong sapa-sapa. Ya wong Jawa kabeh. Ya. Nah, ketika di sini menjadi pusat bisnis, mulailah berdatangan sing Madura rene, sing anu rene. Nah, kemudian orang India datang, orang Arab datang, gitu. Menjadilah satu community di Ampel ini yang bersifat multi etnik. Jadi perlu diketahui dulu jumlah orang Arab tidak banyak, cuma 3.000. Tahun 1930 itu cuma 5.000, tidak banyak. Mereka datang ke sini kawin, peranaan, punya anak, dirabikno boloi dewe dan seterusnya, sehingga menjadilah yang orang Arab saya pakai. Tapi yang lebih dulu adalah orang-orang Melayu. Itu sudah ada di tahun 1700-an dan orang India juga sudah datang, tentu juga Cina lebih dulu di daerah yang namanya Pecinan. Jadi
itu, maka dengan adanya multi etnik ini, kemudian bagaimana hubungan antar etnik ini, di sini gampang jawabannya. Kebetulan di sini sebagian besar umat Islam, Arab Islam, Jawa Islam, Madura Islam, Bugis Islam, Banjar Islam. Akhirnya apa? Budaya yang dipakai untuk yang bisa menyatukan dari semua etnik ini adalah budaya Islam. Nah, ya tentu namanya wong Madura yang di apa namanya adat ya. Orang Makassar juga punya kebiasaan seperti orang Arab yang India, tapi tidak ada masalah ya. Semua bersatu di situ, karena yang disatukan oleh budaya Islam. Budaya Islam. Wayai mulutan, wayai kita ono mati tahlilan sama. Tidak ada perbedaan. Yang nanti akhirnya membawa kepada pergaulannya. Pergaulan ini bagaimana cara berkomunikasi. Jadi jangan heran yang Arab ini tadi bagaimana lho kok itu khas Ampel yang padahal tadi itu orang Cina. Sebenarnya sama, Cina jika melalui akulturasi budaya semacam itu. Arab pun juga demikian, India juga demikian. Nah, tapi tetap aja basicnya ya Jawa. Nah, karena di sini banyak Madura, kalau Anda perhatikan cengkoknya ada Madura ya, ketorong. Karena aku nang Solo, Jogja, terus halus-halus ngomong kayak bilang, itu wong etanan iki. Padahal wis prosoku halus ngomong di Surabaya. Karena Surabaya ini kan bahasanya ngopo. Nah, jadilah di daerah ini ada yang namanya bahasa pergaulan. Gampangnya kita buat bahasa gaul Ampel. Nama saya Tommy Saputra. Saya salah satu warga Madura ya. Dibilang warga Madura karena ada keturunan Madura. Mas, sebenarnya Islam itu tinggal di mana sih? Kalau sekarang saya tinggal di Wonokusumo. Salah satu kampung yang mayoritas adalah orang Madura daripada orang Jawa lah. supaya orang Madura itu lebih beradaptasi bahwa tidak semua orang Jawa itu juga anti terhadap orang Madura kan itu. Tapi beberapa orang Jawa juga menilai ada orang Jawa itu juga anti kepada orang Madura, itu masih ada. Walaupun di kehidupan seharinya itu ada warga Madura, tapi warga Jawa itu juga risih ketika kedatangan warga Madura di kampung itu. Dan itu juga terjadi di wilayah daerah Kupang waktu itu aku datang situ ada orang Madura itu cerita orang Madura di situ. Jadi dia itu tidak disukai sama tetangga-tetangganya karena dia adalah warga Madura. Terus di daerah itu daerah Jalan Sulawesi itu daerah Ngagel itu ada orang Madura yang maksudnya beberapa rumah lah kan jual. Sisanya orang Jawa. Ya perilakunya dia tidak menyukai kedatangan warga Madura itu. Ya akhirnya orang warga Madura itu ya menyesuaikan itu dengan berbuat baik kepada sama tetangga itu tadi. Di tengah maraknya isu-isu antar budaya yang muncul di kehidupan masyarakat yang mengancam Bhinneka Tunggal Ika, ternyata masih banyak daerah di Indonesia yang memelihara kerukunan dalam keragaman budaya. Salah satu daerah yang memelihara kerukunan antar budaya adalah kota Surabaya, di mana kelompok antar budaya saling menjaga harmonisasi kehidupan dan hidup berdampingan dengan saling menghargai. Hal ini dibuktikan oleh mereka
di mana antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya mempunyai kontak sosial yang berujung kepada komunikasi. Kemudian menciptakan hubungan saling membutuhkan antar mereka. Surabaya sebagai kota multi etnis seharusnya bisa dijadikan contoh oleh kota-kota besar yang lainnya yang memiliki keragaman etnis di dalamnya. Demi tercapainya sebuah harmonisasi kehidupan di tengah keberagaman. Saya selaku perwakilan dari tim PKM RSA mengenai strategi komunikasi antar budaya untuk membangun masyarakat multikulturalisme di kota Surabaya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi masyarakat mengenai keberagaman antar etnis dan budaya yang ada di sekitar kita. Saya Adiba, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.